Porsche. Apa yang menarik dari mobil ini? Akhir-akhir ini di jagat maya dan khususnya di event Gias 2023 lagi ramai membahas Porsche atau Porsche, khususnya 911 atau 911 atau bagaimana menyebutnya? A 911. Porsche 911. Oh, 911, it's the best. Saya lebih suka 911. Ya, penyebutan 911 itu lebih terdengar sakral. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah merek mobil yang sangat melegenda, tercipta dari Perang Dunia, yaitu Porsche. Kenapa mobil ini bisa sangat menarik, padahal bentuknya retro-retro aneh gitu ya? Apa yang menjadi daya tarik mobil ini? Sebelum kita lanjut ke mereknya, kita akan membahas pendirinya dulu. Pendiri Porsche adalah Ferdinand Porsche. Lahir di tanggal 3 September 1875 di negara Austro-Hungaria atau yang kita kenal sekarang dengan Republik Ceko. Tapi karena berbagai dinamika politik, dia tercatat berkebangsaan Austria, belum di Jerman. Saat itu dia menjadi anak ketiga dari seorang bernama Anton Porsche. Dia punya kakak perempuan bernama Anna Maria Porsche dan kakak laki-laki bernama Antonius Porsche. Ayahnya adalah pengusaha sukses di bidang perledengan atau PDAM, dan sang ayah terobsesi kepada anak laki-lakinya untuk meneruskan perusahaannya kelak. Tapi takdir tidak berkata demikian ya. Di usianya yang ke-14, Ferdinand kecil sangat senang bermain dengan listrik. Suatu hari di musim dingin dia memodifikasi sepatu luncurnya, diberi lampu kelap-kelip dan baterai. Dan itu tidak membuat ayahnya terkesan, dan ayahnya cenderung melarang karena ayahnya berharap anaknya ini lebih suka kegiatan Mario Bros alias perledengan. Tapi meskipun ayahnya tidak suka, dia tetap membuat bengkel kecil di kamarnya untuk melakukan eksperimen kelistrikan. Tapi nasib naas menimpa kakak laki-lakinya. Dia mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia di tempat kerja. Hal ini pun secara instan membuat Ferdinand Porsche menjadi anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga, dan akhirnya dia disuruh untuk melanjutkan kuliah ke Institut Perledengan. Dalam pemikiran ayahnya saat itu, air adalah hal yang paling utama dibutuhkan manusia sehingga pekerjaan ini akan tetap mendapatkan cuan sampai kapanpun. Namun semua agak berubah saat listrik mulai disalurkan ke rumah-rumah dan menjadi kebutuhan. Dan rumah Porsche saat itu menjadi rumah pertama di daerahnya yang mendapatkan saluran listrik karena paling mampu, ya, orang kaya. Ferdinand Porsche pun direstui ayahnya untuk mengejar karirnya di dunia listrik. Setelah lulus di tahun 1893, di usianya yang menginjak 18 tahun, dia mengejar passionnya dengan mulai bekerja di perusahaan listrik bernama Bela Eger NCO. Di tahun 1897, 5 tahun dia bekerja, karirnya sangat cemerlang dan dia diangkat menjadi manajer muda di perusahaannya. Dan karena perkembangan otomotif saat itu, perusahaannya membuat divisi khusus untuk membuat mobil. Dan Ferdinand muda dipercaya untuk menjadi direktur perancang mobil di perusahaan ini. Perusahaannya bernama Hofwagenfabrik Jacob Lohner Co. dan membuat produk mobil bernama Lohner Porsche. Perusahaannya yang bergerak di industri baterai dan kelistrikan pun membuat arah mobilnya ditenagai listrik, alias membuat mobil listrik. Tapi saat itu mobil listrik bukanlah hal yang baru karena di tahun 1890-an di negara Prancis dan Inggris juga sudah ada beberapa perusahaan mobil yang memproduksi mobil listrik, bahkan saat itu di Amerika Ford dan Thomas Alva Edison juga membuat mobil listrik. Nah, kita akan ulik sejarahnya di episode yang berbeda. Disinilah Ferdinand Porsche merancang P1 atau Porsche One, mobil yang berpenggerak listrik dengan baterai yang memiliki tenaga 5 horsepower dan bisa lari sampai 35 km per jam. Mobil ini sempat mengikuti ajang Seymour Race melawan mobil bermesin bensin dan bisa menandingi kecepatan mobil bermesin bensin pada saat itu. Nama Porsche muda pun mulai terkenal dan disandingkan dengan desainer mobil lain seperti Maybach dan Nibel. Mobil ini berpenggerak depan dengan motor listrik yang langsung berada di dua roda depannya. Mobil ini terakhir aktif di jalan tahun 1902 dan baru tahun 2014 mobil ini ditemukan kembali oleh tim Museum Porsche
tersisa rangka kayu dan roda yang dimakan usia, tapi masih berbentuk. Dan mobil ini direstorasi dengan bodi akrilik untuk kepentingan pajangan di museum. Nah, jika kalian melihat gambar ini, berarti ini versi restorasinya. Sekarang mobil ini berada di Museum Porsche di Stuttgart dan diberi nama The First Porsche Ever oleh Mr. Wolfgang, cucu dari Ferdinand Porsche. Di tahun 1901, P1 ini mendapatkan upgrade karena kalah jarak tempuh dengan mobil-mobil bensin. Ferdinand Porsche pun mensiasati dengan memasang mesin Daimler 2 silinder yang difungsikan sebagai generator atau genset, sebagai pengecas baterai untuk menunjang jarak tempuhnya. Mobil ini praktis menjadi mobil hybrid pertama di dunia dinamai Porsche Mixte, atau campuran antara mobil listrik dan mesin bensin. Penggeraknya pun di-upgrade menjadi 4WD dengan motor listrik yang masing-masing menempel di 4 rodanya. Tapi karena saat itu mobil hybrid seperti ini sangat mahal, tentunya karena memiliki 2 mesin yaitu listrik dan bensin, mobil ini pun kalah populer dan tenggelam begitu saja. Ferdinand Porsche pun bimbang karena mobil listriknya tidak moncer. Dia akhirnya membanting setir impiannya untuk berkarir membuat mobil bensin. Di tengah kebimbangannya itu, di tahun 1904, Ferdinand Porsche dikaruniai anak pertamanya yaitu Aloysia Johannes Kays, anak pertama Ferdinand Porsche yang memiliki peran sangat penting karena dari sini nanti timbul dinasti Volkswagen. Akhirnya karena mobil listriknya tidak populer, dia realistis dan dia pun melirik perusahaan Daimler karena Daimler pada saat itu adalah perusahaan otomotif paling besar di Jerman, bahkan di Eropa. Tapi saat itu masih ada nama besar Maybach sehingga dia tidak mungkin masuk ke sana. Tapi beruntungnya di tahun 1906, perusahaan Daimler yang saat itu mengalami banyak dinamika, membuat Paul Daimler memisahkan diri untuk membuat divisi baru di Austria bernama Austro-Daimler. Paul Daimler pun butuh sosok desainer untuk mengisi perusahaan barunya ini dan akhirnya dia merekrut Porsche. Saat itu Porsche masih berumur 31 tahun dan dipercaya menjadi direktur untuk memegang desainer perusahaannya. Dan perkembangan Daimler dan nama Porsche pun moncer dari sini. Cerita lengkapnya bisa kalian tonton di episode Mercedes-Benz. Tapi kita jelaskan sedikit di sini, karya pertama Ferdinand Porsche di Daimler adalah Austro-Daimler Maja, yang saat itu merupakan pengembangan dari Mercedes Simplex untuk menandingi Benz yang saat itu merajai balapan. Dia juga mulai bereksperimen membuat mobil balap berdimensi kecil untuk mengejar kelincahan melahap tikungan. Mobil ini dinamai Austro-Daimler Sasa. Saat itu dia berpendapat mobil balap kencang tidak melulu tentang besarnya tenaga yang dimiliki, tapi tentang kestabilan dan kelincahannya melahap tikungan. Kedua mobil ini pun cukup sukses di lintasan dan menaikkan lagi nama Daimler di ajang balap, yang beberapa tahun berada di bawah Benz. Di samping balapan, Porsche juga sempat membuat kereta tanpa rel bernama Launer Train, yang digunakan untuk mendukung industri dan pertanian. Di tengah kesuksesannya itu, di tanggal 19 September 1909, dia dikaruniai anak kedua laki-laki bernama Ferdinand Anton Ernest Porsche atau disapa dengan Ferry Porsche. Anak inilah yang nanti meneruskan tahta Ferdinand Porsche, meneruskan desain-desainnya. Mungkin ada yang heran ya, namanya kok mirip-mirip ya? Nah, ini itu sebuah budaya orang sana untuk menghormati dan meneruskan legasi leluhurnya. Dan kenapa ini namanya Ferdinand kok dipanggil Ferry? Nah, ini tuh juga budaya orang barat untuk membuat panggilan. Ya, kita belajar kayak gini tuh biar kita tahu sebab akibatnya, biar nggak salah paham. Budaya orang barat itu nama lengkap itu seperti Ferdinand itu bisa dipanggil Ferdi Sambo. Enggak. Ferdi atau Ferry. Kalau Rudolf mungkin dipanggil Rudy, Jeremy dipanggil Jerry, atau James dipanggil Jimmy, Michael jadi Mike, Johannes jadi Joe, dan seterusnya. Tapi, nama-nama panggilan barat ini di Indonesia banyak dipakai jadi nama utama. Nah, kalau di Indonesia budaya panggilan ini mungkin seperti Kurniawan dipanggil Wawan, atau Muhammad dipanggil Mamat. Lulu, ini kok malah bahas nama terus. Kita kembali ke topik yang sampai di tahun 1914 dimulainya Daimler mendapat proyek dari pemerintah Jerman untuk memproduksi kendaraan perang. Ferdinand Porsche saat itu bekerja sama dengan perusahaan Skoda, perusahaan asal Ceko yang memproduksi kendaraan perang dan persenjataan. Saat itu dibutuhkan kendaraan segala medan yang dapat mengangkut beban berat.
Ferdinand Porsche pun mendesain traktor artileri. Beberapa produksinya adalah M06, M08, M12, dan yang paling terkenal adalah M17, yang dijuluki Goliath atau monster. Kendaraan ini memiliki berat 10 ton dengan mesin 13.500 cc dan bisa dipasangi kereta sambung untuk mengangkut meriam dan logistik perang lainnya. Bahkan kendaraan ini bisa menarik 3 kali lipat dari berat kendaraan ini sendiri. Truk ini dilengkapi dengan ban baja dan tentunya berpenggerak 4 roda atau all-wheel drive. Dan truk ini pun disinyalir menjadi cikal bakal truk besar Mercedes-Benz Unimog. Tahun 1918 pasca Perang Dunia Pertama, karena terjadi krisis pasca perang, Daimler meleburkan divisinya terpusat di Jerman untuk menghemat biaya operasional. Dan Porsche pun ditarik di Stuttgart untuk menjadi direktur produksi di sana. Dan produk buatan Porsche pun mendominasi lini produksi Daimler. Di sini dia melanjutkan kembali mengembangkan Austro-Daimler Mazda dengan mengaplikasikan supercharger temuan saat perang. Dan lahirlah Mercedes seri S atau Sport yang terkenal mewah dan kencang berkode bodi W06. Mobil ini adalah cikal bakal seri S atau S-Class di masa sekarang. Mobil ini juga dikenal dengan sebutan Targa Florio. Tahun 1922 mulainya kompetisi membuat Daimler Sasa kembali beraksi di ajang balap. Dan disinilah nampak Ferry kecil yang sudah menginjak umur belasan tahun, yang sudah sering diajak ayahnya untuk menikmati hingar-bingar dunia otomotif. Tapi dikarenakan krisis yang berkepanjangan di Jerman, Daimler dan Benz pun melakukan merger karena saat perang, perusahaan ini saling bekerja sama dan kisah lengkapnya bisa kalian tonton di episode Mercedes-Benz. Pengembangan riset lini flagship mereka pun berlanjut dengan mengikuti ajang balap. Disinilah Porsche mengenal lebih dekat Benz Stroppenwagen, mobil balap bermesin belakang yang dirancang Hans Nibel, tapi pada saat itu track record di ajang balap mobil ini belum sebaik Targa Florio rancangan Porsche. Stroppenwagen memiliki kelebihan kepraktisan tempat, namun memiliki kendala understeer alias sulit untuk dibelokkan. Sebetulnya layout mid-engine seperti ini sudah dipatenkan seseorang bernama Edmund Rumpler, meski bukan untuk kepentingan balap tapi untuk kepraktisan tata ruang kendaraan komersial. Tapi karena dia adalah Yahudi, pemerintah Jerman pada saat itu tidak menganggapnya ada. Ini seperti pernah lihat tapi di mana ya? Mobil buatan Rumpler pun dianggap lebih mirip perahu yang ditambah 4 roda di bawahnya. Sebenarnya konsep ini sangat sejalan dengan Ferdinand Porsche yang ingin membuat mobil sekompak mungkin namun kencang. Tapi dikarenakan pengembangan Stroppenwagen pasca mergernya dua perusahaan ini melibatkan lebih dari satu kepala insinyur, proyek ini pun tak berjalan dengan baik. Porsche akhirnya melanjutkan menyempurnakan Mercedes Targa Florio-nya yang memiliki kendala kurang lincah di tikungan. Dia memangkas wheelbase sebanyak 24 cm dan dijadikannya Mercedes SSK atau seri S Short Wheelbase. Mobil ini menjadi cikal bakal seri SLK maupun SLR. Mobil sport kencang tapi kompak dan lincah. Di tahun 1927, mobil ini menjadi pemenang kejuaraan balap Nürburgring yang saat itu baru menjalankan balapan perdananya. Dan mobil ini mendapatkan banyak juara di belahan dunia bahkan Amerika. Tapi kemenangan ini tidak disambut baik oleh petinggi Mercedes-Benz. Para petinggi Mercedes-Benz saat itu kurang setuju dengan arah desain Ferdinand Porsche yang membuat semua mobil menjadi lebih kompak. Mereka lebih menyukai mobil mewah, besar, dan megah, dan menilai mobil kompak atau kecil itu identik dengan mobil murah. Perkembangan Austro-Daimler Sasa yang notabene mobil sport kecil pun tidak mendapatkan dukungan. Hal ini membuat Porsche merasa kurang dihargai dan di tahun 1930 Porsche memutuskan untuk resign dan membuat pabrik sendiri di rumahnya sebagai konsultan pembangunan mobil balap. Perjuangan Ferdinand Porsche mengukir namanya sendiri pun dimulai dari sini. Dia pun langsung mendapat proyek dari saingan Mercedes-Benz yang baru tumbuh yaitu Auto Union, yang saat ini kita kenal dengan Audi, untuk membuat mobil balap. Proyek ini dikenal dengan nama P-Project atau Porsche Project. Porsche pun harus memutar otak karena lawan terberatnya adalah Mercedes-Benz yang menggunakan mobil W25 yang merupakan pengembangan dari SSK buatannya sendiri. Tapi sudah mendapat pengembangan berupa bodi aluminium agar lebih ringan. Dia pun termotivasi dan mengambil resiko untuk membangun mobil layout mid-engine seperti Stroppenwagen milik Benz, meski saat itu Mercedes-Benz gagal mengembangkannya. Untuk membuktikan ke Mercedes-Benz kalau dia bisa membuat mobil kencang dari proyek gagal. Dalam risetnya ini lahir beberapa prototipe yang menggunakan urutan abjad seperti A, B, C, dan seterusnya. 4 tahun kemudian setelah melakukan riset yang sangat panjang di tahun 1934, Porsche berhasil membuat mobil balap impiannya, yaitu Auto Union Model C, dengan mesin V16 bertenaga 485 HP.
Mobil ini benar-benar memiliki layout yang mirip seperti Benz Stroppenwagen, tapi mengalami beberapa perubahan. Menggunakan bodi aluminium dan kelebihan mobil bermesin belakang adalah keringkasannya yang sangat maksimal, sehingga memiliki wheelbase yang pendek untuk mengejar kelincahan. Dan di beberapa kesempatan Porsche mencoba mobil ini sendiri untuk mengetahui kurang lebihnya. Dan untuk menghilangkan kekurangan Stroppenwagen yaitu understeer, dia mengatasinya dengan memodifikasi tata letak tangki bahan bakar yang semula di depan pengemudi menjadi di belakang pengemudi. Alhasil, letak pengemudi sangat di depan dan terkesan mobil ini seperti berjalan mundur. Di beberapa race, khususnya saat cuaca buruk, roda belakangnya dirangkap dua untuk menunjang traksi agar lebih menggigit ke aspal. Dan mobil ini sangat sukses di ajang nasional maupun internasional. Memenangi balapan Monza, Prancis, Belgia, Swiss, Spanyol, padahal di tahun itu banyak pabrikan mobil dari perusahaan negara lain seperti Alfa Romeo, Maserati, bahkan Bugatti. Keberhasilan Porsche ini pun seperti tamparan keras untuk Mercedes-Benz karena mobil ini bisa mempercundangi W25 di lintasan balap. Nama besar Porsche pun tidak terelakkan sebagai desainer mobil kala itu, bahkan sampai sekarang ya. Karena dia bisa melawan Mercedes W25 dengan mobil yang diklaim perkembangannya gagal oleh Mercedes-Benz. Dan ya, seperti kita tahu, mobil ini menjadi layout paling sukses dan menjadi acuan Formula One sampai sekarang. Mobil ini pun dibuat versi streamline-nya untuk memecahkan land speed record di Autobahn. Tidak hanya bodinya yang streamline, tapi dapur pacunya ditune up ulang menjadi 620 HP. Tenaga itu diperoleh dengan memasang supercharger yang lebih besar. Mobil ini berhasil mencatatkan rekor top speed 415 km per jam, mengalahkan rekor top speed 370 km per jam yang dipegang Mercedes-Benz Record Wagen. Panas. Mobil-mobil buatan Porsche ini pun sekarang bisa kita jumpai di Museum Porsche di Stuttgart, Jerman. Dan inilah puncak karir seorang Ferdinand Porsche. Dia dipanggil Adolf Hitler untuk membahas proyek yang sangat mulia, yaitu membuat mobil rakyat. Gagasan Adolf Hitler saat itu memang sangat pro rakyat kecil karena perkembangan otomotif di Jerman saat itu hanya dinikmati orang-orang kaya. Dan Adolf Hitler ingin rakyat kecil juga merasakan nikmatnya berkendara dengan sebuah mobil. Dia pun membuat gagasan untuk membuat mobil rakyat murah tapi tidak murahan. Irit bisa muat 2 orang dewasa dan 3 anak sekaligus barang bawaannya. Ya, ini untuk mengakomodasi keluarga kecil. Dan bisa lari lebih dari 100 km per jam untuk meramaikan jalanan Autobahn yang dibuatnya. Dan harganya dibatasi setara dengan harga motor saat itu. Ya, kalau sekarang bisa disamakan dengan harga motor sport 250 cc yang memiliki harga 50-60 jutaan. Hitler pun sempat membuat expo untuk menciptakan persaingan sehat membuat mobil ini. Tapi Porsche tetap terpilih mendapatkan proyek ini. Proyek ini pun dinamai Volkswagen atau dalam bahasa Jerman berarti mobil rakyat. Dan dalam proyek ini Ferdinand Porsche dituntut untuk merubah kewarganegaraannya yang semula dari Austria menjadi kewarganegaraan Jerman. Ferdinand Porsche pun sempat ke Amerika untuk melakukan studi banding karena kabarnya di sana Ford itu membuat mobil murah. Tapi itu tidak sedikit pun mempengaruhi desain Porsche dan dia tetap membuat mobil yang dia inginkan. Tapi konon keberangkatannya ke Amerika ini adalah rencana Hitler untuk menghimpun informasi dan kekuatan untuk merencanakan perang. Kapal SS Bremen yang ditumpanginya juga memuat beberapa orang penting mulai dari politikus, ilmuwan sains, fisikawan, insinyur, dan juga kontraktor. Di tahun itu juga, tahun 1937, dia berhasil membuat prototipe bernama W30. Mungkin ada yang tanya ya, kenapa kok konsep itu WWW semua ya? Jadi kalau ada yang tanya, W itu wagon. Akhirnya di tahun 1938, W30 ini diproduksi massal dalam pabrik berkapasitas 50.000 pekerja. Dan karena desainnya mirip kumbang, dinamailah mobil ini Volkswagen Beetle. Dalam bahasa Jerman, Beetle itu artinya kumbang ya guys. Ya kalau sekarang mungkin kayak Yaris bakpao ya, tapi Yaris bakpao mahal. VW Beetle ini sangat membuat Hitler senang karena sangat sesuai dari permintaan konsepnya. Mobil ini ditenagai mesin 1300 cc 4 silinder boxer berpendingin udara yang bisa lari 120 km per jam. Hitler juga meminta dibuatkan versi cabriolet atau atap terbuka sebagai percontohan kalau kelas mobil ini bukan kaleng-kaleng. Versi cabriolet ini pun digunakan Adolf Hitler saat launching ditemani Ferdinand Porsche beserta anaknya Ferry Porsche sebagai pengemudi. Saat itu desainnya cukup kontroversial karena dinilai mencontoh konsep mobil murah karya Joseph Kahn.
Tapi hal ini terbantahkan karena 10 tahun sebelumnya saat masih bekerja di Mercedes-Benz, Porsche sempat membuat lini produk low-end dengan nama Mercedes-Benz W23130H dan W20170H, yang bentuknya sangat mirip dengan VW Beetle. Desain mobil ini diambil dari layout Tropenwagen karena kelebihan dari desain mobil mesin belakang ini bisa dibuat kompak tapi lega. Cuma perkembangan produk ini dikesampingkan karena Mercedes-Benz lebih fokus membangun image mobil mewah daripada mobil murah. Ngomong-ngomong, Joseph Gahn ini orang Yahudi ya, jadi kita tahulah nasib orang Yahudi pada saat itu. Kalau nggak pergi dari Jerman, di penjara, ya mati. Perkembangan industri yang pesat saat itu menjadikan pemerintah Jerman merasa di atas angin dan memicu memanasnya hubungan antar negara. Volkswagen Beetle di awal produksinya pun dites para tentara Jerman di medan perang untuk menginvasi Polandia. Dalam risetnya di medan perang, VW Beetle ini mengalami banyak masukan dari pasukan perang SS Jerman dan mengalami banyak perkembangan. Yang pertama adalah VW Kubelwagen, berbasis VW Beetle yang di-upgrade agar lebih mudah melewati berbagai medan off-road dan bisa mengakomodir kebutuhan perang. Mobil ini adalah cikal bakal VW Safari yang dirilis pasca perang tahun 1950. Dan yang kedua, mobil ini juga lahir versi amfibinya bernama VW Schwimmwagen yang bisa jalan di darat maupun di air. Porsche saat itu memang menjadi orang penting dan sering menemani Adolf Hitler dimanapun. Dia pun mendapat pengawalan dan perlindungan ala Pas Pampres. Saat itu dia memiliki peran yang sangat penting di Jerman sebagai pemimpin teknis proyek Adolf Hitler bernama Tiger Project, yang memiliki tujuan memajukan teknologi Jerman dan membuat perlengkapan perang, termasuk kendaraan dan senjata, bersama dan bersinergi dengan pabrikan Jerman lain. Dalam proyek ini, Hitler juga ingin memecahkan land speed record yang saat itu dipegang oleh Inggris dengan mobil Thunderbolt bermesin Rolls-Royce yang memecahkan top speed 502 km/jam. Karena zaman dulu Jerman pernah memegang rekor ini lewat Blitzen-Benz dengan top speed 228 km/jam di tahun 1909. Tahun 1939, Ferdinand Porsche berhasil membuat mobil bermesin pesawat berkolaborasi dengan Mercedes-Benz yang dinamai Mercedes-Benz T80. Tapi pengetesan resminya belum terjadi karena keburu perang. Mobil ini konon mampu meraih top speed 700 km/jam dan menjadi mobil bermesin piston terkencang di dunia bahkan sampai saat ini. Karena di atasnya land speed record diisi mobil-mobil bermesin jet maupun roket. Ngomong-ngomong, land speed record ini bukan hanya istilah ya, tapi sudah menjadi lembaga resmi dalam FIA atau Federation Internationale Automobili. Tugasnya adalah mencatatkan rekor top speed kecepatan darat. Nanti kita akan bahas di episode terpisah mobil-mobil apa yang masuk land speed record ini. Dan proyek yang paling bersejarah adalah membuat Tiger Tank bersama Hensel & Son. Buat yang suka cerita perang pasti tahu betapa mengerikannya tank ini. Tank ini memiliki armor dengan ketebalan 25-125 mm, bermesin Maybach V12 bertenaga 690 HP, dipersenjatai meriam berkaliber 8,8 cm, dan dilengkapi dengan senapan mesin MG3. Nah, lagi-lagi anak PUBG pasti familiar dengan senapan Fred ini, yang memiliki kecepatan peluru 990 fps. Akibatnya tank ini tidak hanya ditakuti lawan tanknya, tapi juga membuat takut infanteri yang lagi jalan-jalan santai. Kekuatan Sherman tank milik Amerika pun tidak dapat menandingi kekuatan Tiger tank milik Jerman. Satu tembakannya bisa membuat satu tank Amerika berkeping-keping. Bahkan di beberapa cerita film digambarkan butuh 4 tank Amerika untuk mengalahkan satu tank Jerman. Peluru tank Amerika tidak memberi damage yang berarti kecuali terkena kelemahannya, yaitu hub kepala tank atau bagian rantai. Tapi yang paling mengerikan, meski rantainya putus dan tidak bisa jalan, tank Jerman ini masih bisa menggerakkan meriamnya dan menembak. Porsche juga membuat tank destroyer dari sisa bodi part Tiger bernama Elephant. Berbasis mesin yang sama, bahkan kalibernya sama, tapi perbedaannya di panjang laras dan penopangnya untuk menghasilkan jangkauan tembak yang lebih jauh. Dan di tahun 1943, tank ketiga ciptaannya lahir lebih besar bernama Panzer 8 Maus. Memiliki panjang 10 meter dan lebar 4 meter, memiliki perisai 2 kali lipat lebih tebal dari Tiger Tank.
bisa memuat 6 awak dan memiliki senjata meriam kaliber 12,8 cm. Wow, Tiger Tank saja sudah susah dihadapi apalagi ini. Yang menarik adalah bagian mesin. Awalnya mesin yang digunakan adalah mesin Maybach bensin V12 bertenaga 1000 HP. Tapi di versi keduanya diganti mesin diesel Maybach V12 bertenaga 1200 horsepower. Dan tank ini dibekali 2 mesin elektrik yang menunjang kemampuannya untuk menyelam. Otomatis tank ini menjadi tank hybrid pertama di dunia. Kebutuhan menyelam ini tidak untuk gaya-gayaan, tapi karena saat itu belum banyak jembatan di Eropa yang bisa menahan beratnya yang hampir 200 ton karena berbagai macam fiturnya tadi. Jadi benda ini harus nyebur ke kali. Mesin elektriknya dipasang untuk mendukung kemampuannya menyelam sampai kedalaman 20 meter. Jadi saat menyelam, mesin bensinnya mati digantikan elektrik motor. Porsche sendiri juga mendesain snorkel sistemnya agar bisa menyelam. Tapi tank ini hanya diproduksi prototipenya 2 unit saja. Teknologi hybrid tank ini juga disematkan di Tiger Tank versi kedua yang dikombinasikan langsung ke mesin utama untuk menunjang kecepatannya. Porsche juga sempat membuat prototipe tank paling besar yang pernah ada bernama Land Cruiser. Maksud saya Land Cruiser P1000 Rate karena beratnya 1000 ton. Memiliki panjang 39 meter dan lebar 14 meter dan mampu membawa kru lebih dari 30 orang. Ini tank apa perumahan ya bisa sebesar ini. Tank ini memiliki 2 meriam utama berkaliber 28 cm. Wow, sangat besar. Kaliber ini biasanya digunakan untuk kapal perang. Nama Land Cruiser ini terinspirasi dari kapal perang, tapi berada di darat. Makanya persenjataan dan mesinnya diambil dari kapal perang. Tapi pembangunan tank ini hanya sampai di rangka bodi dan meriamnya, karena Jerman keburu kalah perang. Dan satu lagi ciptaan Porsche yang juga mengerikan yaitu V1 Flying Bomb. Ini seperti drone berkecepatan tinggi yang dipasangi bom. Dia mendesain mesin turbojet untuk bom ini agar bisa menempuh jarak sampai 700 km, khusus untuk mempermudah menyerang Inggris tanpa melibatkan pasukan yang menyeberangi laut. Inggris saat itu dijadikan markas oleh Amerika untuk mendaratkan pasukannya, sehingga pertahanannya sangat kuat. Tapi bom ini berhasil menembus pertahanannya. Meskipun daya ledaknya belum sebesar bom ciptaan Oppenheimer, siluetnya di langit Inggris cukup membuat warga sipil ketakutan. Dan ratusan bom ini berhasil mendarat di Inggris, yang menghasilkan kehancuran dan trauma yang cukup serius. Inovasi teknologi perang dari Ferdinand Porsche ini memang sangat mengerikan dan memperlihatkan betapa jeniusnya dia dan hanya seujung kuku kemampuannya yang digunakan untuk mendevelop sebuah mobil. Sayangnya kedikjayaan Jerman pada saat itu menjadi aktor antagonis Perang Dunia berakhir. Dia berhasil dihentikan tentara sekutu karena kalah jumlah dan Adolf Hitler ditemukan meninggal. Kekalahan ini membuat Ferdinand Porsche dipenjara karena terlibat pembuatan senjata dan kendaraan perang. Dia dipenjara di Prancis bersama menantunya bernama Anton Pitsch karena dinilai membantu Porsche dalam pembuatan kendaraan perang. Nah, siapa sebenarnya Anton Pitsch ini? Awalnya dia adalah pengacara yang membantu Ferdinand Porsche menuntut hak-haknya saat resign dari Mercedes-Benz. Dan dia juga yang membantu legalisasi pergerakan Porsche saat masih menjadi industri rumahan, termasuk mengawal terbentuknya Volkswagen, dan dia juga menggeluti politik di internal Nazi. Di tahun 1928, Anton Pitsch menjadi menantu Ferdinand Porsche dengan menikahi anak pertamanya Louis Porsche. Entah bagaimana cerita dan kenalannya, tapi di-skip saja karena kalau bahas cinta itu rumit. Dalam penjara itu mereka berdua dipaksa untuk membantu melakukan pengembangan pabrik otomotif Prancis yaitu Renault. Tapi 2 tahun setelahnya, tahun 1947, Ferry Porsche berhasil membebaskan bersyarat ayah dan kakak iparnya dengan memberi uang jaminan kepada pemerintah Prancis sampai hari pengadilan tiba. Pada akhirnya pengadilan Prancis memutuskan Ferdinand Porsche dan Anton Pitsch tidak bersalah karena keterlibatannya pada pengembangan mesin perang berada di bawah tekanan pemerintah Jerman yang otoriter. Nah, apa peran Ferry Porsche dalam cerita ini? Kita akan sedikit mundur di tahun 1939 di tengah-tengah terjadinya perang. Saat itu Ferdinand Porsche sedang sibuk-sibuknya menjalankan proyek pemerintah dan dia menyuruh Ferry untuk menjalankan perusahaannya. Dalam perkembangannya di tahun itu Porsche sedang mengembangkan mobil balap dari VW Beetle bernama VW tipe 64 untuk ajang promosi perusahaan VW di lintasan. Nama 64 ini diambil dari umur Porsche yang saat itu 64 tahun.
Pembangunan mobil ini diteruskan oleh anaknya, dan di tahun 1944, mobil ini jadi dinamai Porsche 356. Nama 35 diambil dari umur Ferry Porsche saat itu, dan angka 6 karena perancangan mobil ini pindah dari 6 tempat di 4 negara yang berbeda, yaitu Swiss, Ceko, Austria, dan Jerman untuk menghindari perang. Sebebasnya Ferdinand Porsche dari penjara, akhirnya dia bisa melihat langsung karya anaknya. Porsche sangat senang dan bangga melihat anaknya bisa membangun mobil konsepnya menjadi mobil yang sangat eksotis. Ferry pun meminta ayahnya mengambil alih kepemimpinan perusahaan untuk meneruskan produksi Porsche 356. Dan Ferry meminta mobil ini direvisi jika ada yang kurang. Tapi Porsche bilang, saya akan membuat mobil 356 ini persis seperti apa yang kamu buat. Dengan cara kamu membuatnya sampai sedetail-detailnya, bahkan tak ada yang berbeda satu baut sekalipun. Tentunya dengan bahasa Jerman. Perkataan Porsche ini menjelaskan kalau dia sangat puas dengan pekerjaan Ferry. Di tahun 1948, mobil ini mulai diproduksi sebanyak 500 unit dengan tipe yang berbeda yaitu sedan coupe, convertible, dan speedster atau roadster. Sebentar, sepertinya kenal gambar yang tadi. Wow, ini pembalap rally kita Om Rifat Sungkar ternyata punya 356. Nanti kita bahas. Mobil ini sangat sukses di pasaran dunia dan otomatis membuat perusahaan Porsche berkembang pesat. Di tanggal 3 September 1950, para pemilik Porsche 356 melakukan kopdar untuk merayakan ulang tahun Ferdinand Porsche yang ke-75 tahun. Dan pertemuan itu dihadiri Bapak Ferdinand Porsche secara langsung. Sayangnya beberapa bulan setelahnya, yaitu pada tanggal 30 Januari 1951, Bapak Ferdinand Porsche tutup usia dan terkenang menjadi the greatest car design of all time. Dan meninggalkan legasi bersama anak cucunya untuk meneruskan perkembangan mobil sport compact yang mewah. Sepeninggalan Ferdinand Porsche, mobil ini malah laris bak kacang goreng. Produksinya diteruskan sampai menyentuh angka 10.000 unit. Dan sampai di akhir produksinya, Porsche 356 ini terjual sampai 76.000 unit tersebar di seluruh dunia. Dan saat ini Porsche 356 menjadi mobil koleksi dengan harga yang sangat fantastis, berkisaran antara 2-5 miliar meski sangat tua. Bangkai atau yang masih bahan pun berkisar dari harga 1 miliaran karena barang ini sekarang tergolong sangat langka. Salah satu orang yang punya mobil ini di Indonesia adalah Om Rifat Sungkar yang pernah viral di 3 tahun lalu. Dia merestorasi mobil Porsche 356A Coupe original tahun 1950 berwarna hijau metalik menjadi seperti baru. Mobil Om Rifat ini pun disinyalir harganya di atas 3 miliar. Bahkan untuk membuat replikanya pun tidak murah. Dan bisa menghabiskan dana sekitar 1 miliar seperti punya Om Sembrem, teman Bang Gofar Hilman. Dia membuat versi Speedster dengan menggunakan bahan sasis dan mesin VW Beetle karena sejatinya basic mobil 356 ini adalah VW Beetle, tapi memiliki bodi dan build quality yang sangat berbeda. Ya, sama-sama mesin belakang dan boxer engine 4 silinder. Tapi emang gila sih, 356 itu kelihatan mantep banget, seksoy banget. Dan di tahun 1963, Ferry Porsche membuat mobil yang dinamai Porsche 901 untuk mengenang usia ayahnya yang ke-90 dan batch 1 karena perusahaannya sudah tidak pindah-pindah lagi, perusahaannya sekarang berada di Stuttgart. Tapi nama ini mendapatkan gugatan dari perusahaan Prancis yaitu Peugeot. Peugeot pada saat itu Peugeot lah ngomongnya, biar gampang. Peugeot pada saat itu mematenkan semua 3 urutan angka bertengahkan angka 0. Seperti nama produk-produknya yaitu 505, 206, 406. Paten macam apa ini? Aneh sekali. Tapi akhirnya Ferry Porsche mensiasati dengan menambahkan angka 1 di tengahnya. Tapi siapa sangka nama ini malah menjadi legenda. Mobil ini mempertahankan konfigurasi sama dengan 356, coupe, rear engine, dan tempat duduk 2+2. Tapi mesinnya dibikin 6 silinder flat engine atau boxer bertenaga 160 HP. Tenaga yang besar pada tahun itu untuk mobil sekecil ini. Sebenarnya pendesain utama mobil ini adalah cucu Ferdinand Porsche, Alexander, yang memiliki julukan Buzi. Tapi mengalami konflik internal karena pada saat itu Erwin Komenda selaku pengawas perusahaan tidak menyetujui desainnya yang masih mirip 356 dan ingin mempertahankan mesin 4 silinder. Mesin 6 silindernya dinilai akan memberi beban dan mengganggu handlingnya. Ngomong-ngomong, Erwin Komenda ini adalah desainer yang membantu Ferdinand Porsche saat membangun VW Beetle.
Saat itu Erwin berumur 60 tahun dan Butzi baru berumur 28 tahun. Jadi bisa dibayangkan seorang anak muda berseteru dengan kakek-kakek. Tapi Ferry Porsche lebih mendukung anaknya karena beranggapan mesin 6 silindernya mewakili jiwa sporty dan gejolak anak muda yang suka kecepatan. Setelah melakukan beberapa tahap uji, mobil ini pun dipasarkan. Mobil ini dari pertama rilis terkenal dengan suara mesinnya yang khas, garing, renyah, dan memicu adrenalin. Tahun 1970 mobil ini sudah mulai menggunakan injeksi, di tengah mobil lain masih menggunakan karburator, tapi masih berpendingin udara dengan kipas besarnya yang terlihat unik dan gahar. Baru di tahun 1998 mesin ini mendapatkan upgrade berpendingin cairan. Dan komponen yang terlihat paling eksotis adalah penggunaan single nut atau center lock pada velg rodanya yang menegaskan mobil ini adalah pure mobil balap. Sampai sekarang perkembangan demi perkembangan lahir dengan tetap menggunakan nama 911, tapi dengan kode internal yang berbeda seperti 930, 964, 993, dan yang terakhir adalah 997. Dan dibagi menjadi berbagai tipe seperti RS, Carrera, S, GT, GT2, GT3, bahkan ada yang versi off-road bertajuk Rally Dakar. Ini siapa juga yang mau pakai mobil mewah ini untuk rally? Aduh. Dan masih banyak lagi akan kami buatkan video secara terpisah karena kalau saya jelaskan di sini videonya bisa tembus 2 hari. Mobil ini sering ikut kejuaraan balap dan versi balap dan jalanannya memiliki spesifikasi yang hampir tidak ada bedanya. Dari sini image mobil balap compact yang memiliki kepraktisan tinggi muncul. Kencang tapi bisa dipakai harian karena driving positionnya tidak separah mobil sport lain yang rata-rata sempit dan tidak nyaman. Image ini pun praktis jadi pilihan eksekutif muda yang sudah mapan karena mobil ini mahal. Mobil dengan karakteristik kecil ini awalnya mendapatkan banyak keluhan dari car enthusiast karena dinilai susah belok atau understeer, tapi jika dipaksakan berbelok cenderung oversteer. Mereka berpendapat ini karena mesinnya di belakang dan wheelbase-nya terlalu pendek. Tapi para driver senior berpendapat jika sudah mahir mengendalikannya, hal ini akan membuat driver mudah bermanuver di tikungan dan bisa memangkas waktu lebih cepat. Di ajang balap, mobil kecil ini bahkan bisa mempercundangi pabrikan besar seperti Ferrari. Versi Turbo S-nya bahkan pernah diuji drag race dengan Lamborghini Aventador dan Ferrari 812 dengan hasil 911 menang mutlak, padahal harga 911 Turbo S hanya setengah dari mobil-mobil tadi. Bahkan 911 Turbo S hanya memiliki tenaga 660 horsepower. Sedangkan Lambo Aventador bertenaga 770 HP dan Ferrari Superfast bertenaga 800 HP. Kenapa 911 bisa menang? Karena power to weight rasionya lebih besar daripada kompetitornya. Ini bukti bahwa Ferdinand Porsche dari awal tidak sembarangan untuk mengembangkan layout mobil ini dan masih relevan sampai sekarang. Makanya meski tak pernah mengklaim dirinya adalah supercar, tapi rekam jejaknya membuat 911 dijuluki sebagai supercar killer. Intinya jika ada pertanyaan mobil apa yang cocok untuk kaula muda sukses, tajir, suka dengan kecepatan, senang nyetir sendiri, bisa dibilang Porsche 911 adalah mobil yang cocok. Sampai sekarang pun keturunan Ferdinand Porsche masih meneruskan perusahaannya, termasuk juga Volkswagen. Sahamnya juga menjadi satu dengan Volkswagen karena saat ini Ferdinand Page, cucu dari anak pertama Porsche, menjadi CEO dari Volkswagen. Dan kita sudah sampai di ujung cerita ini. Cerita tentang perusahaan dan nama besar Porsche. Mungkin banyak hal yang terlewatkan atau belum sempat kami ceritakan dari keseluruhan ceritanya. Dan jika ada tambahan dari teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video kami yang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Aduh. Apa itu?